ngukur kinerja portofolio itu bagaimana. Kalau saya di rekening cermin itu kan gampang ya. Kenapa? Karena saya tidak setor dan juga tidak pernah menarik. Saya beli saham lalu jual saham. Tapi ketika saya jual saham, dananya itu nggak ditarik gitu loh, nggak diambil untuk kebutuhan sehari-hari atau apapun. Tapi tetap ada di situ dan akan digunakan untuk beli saham berikutnya. Sehingga ngitungnya gampang. Contoh, pada awal tahun nilai porto kita 1 miliar rupiah. Setelah satu tahun berikutnya menjadi 1.230.000.000. Ya berarti kinerja kita untuk tahun itu 23%. Gitu doang. Karena kenaikannya adalah murni dari keuntungan investasi saham dan itu sudah termasuk memperhitungkan saham yang kita jual dalam posisi cut loss. Kalau cut loss itu kan uang cashnya berkurang, iya kan? Tapi kan ada saham lain yang kita jual dalam posisi untung, yaitu cashnya nambah. Sehingga total-totalnya segitu, 20% misalnya seperti itu. Jadi ngitungnya gitu aja sih Pak. Nah beda ceritanya kalau misalnya Pak Alphonse rutin setor lagi ke sekuritas. Karena dana setoran tambahan itu kan bukan keuntungan. Jadi itu jangan dihitung sebagai profit. Misal modal awal 1 miliar, tiap bulan Pak Alphonse setor lagi 100 juta misalnya. Berarti kan nanti setelah 1 tahun meskipun hasilnya nggak profit, nilai porto tetap tumbuh menjadi 2,2 miliar. Iya kan? Nah, itu ada formulanya lagi dan itu sudah dibahas di artikel tahun 2020 itu. Pak Alphonse baca aja di situ. Seperti itu. Cukup jelas kok. Jadi pakai metode NAV ya. Net Asset Value. Seolah-olah portofolio kita itu reksadana gitu. Jadi kalau misalnya kita setor itu tidak dihitung sebagai keuntungan, kalau kita narik juga tidak dihitung sebagai kerugian. Gitu karena ya duitnya berkurang tapi bukan karena rugi kan, tapi karena kita narik. Jadi bukan kerugian seperti itu. Itu ada formulanya. Silakan baca aja. Cuman kalau pengen gampang sih Pak Alphonse, ini kalau pengen gampang ya, mending bikin 2 rekening deh. Seperti yang saya lakukan. Jadi satu rekening, ini Anda masukin dana awal ya 100 juta atau 10 juta berapapun. Tapi jangan setor dan sebaliknya jangan narik duit lagi dari satu rekening tersebut. Lalu ada rekening satu lagi. Nah rekening yang satu ini Anda bebas mau narik mau nyetor bagaimana terserah. Tapi pilihan sahamnya sama gitu. Ngerti nggak? Jadi nanti rekening yang statis nih yang Anda tidak setor lagi. Ya, setelah 1 tahun nilainya jadi berapa? Kan jelas berapa persen. Lebih gampang seperti itu sih Pak. Cukup Pak Alvan. Ya, ngerti. Makasih. Oke lanjut ya.